Ya. Halo, selamat datang di Disorder. Di mana tanpa pilihan jawaban benar atau salah, Kita bahas dua sisi, beda sudut pandang. dan kamu tentukan sendiri. Disorder. Nah, kali ini pengen bahas doang sebenarnya di zaman yang serba susah ini, mendingan kita paksain aja, kita terobos dengan segala cara, atau sebenarnya kita harus ngerem sih? Oh iya benar. Hehehe. Apa yang benar? Kalau kamu gimana? Apa yang benar tiba-tiba? Kaget. Apa yang benar? Ya benar, itu pilihan hidup mau gimana gitu. Kalau nggak tahu sih, jawabannya jadi bingung kalau aku ya. Karena kalau pilihan aku sendiri tuh pengennya tetap kita beradaptasi aja, tapi menerima hasil yang kita sudah perjuangkan secukupnya aja. Sisanya ya udah kita yang jangan serakah-serakah banget kali ya. Oh iya betul. Gitu maksudnya, in a way, maksudnya ya kita berusaha keras, cuman ekspektasi aku tuh nggak pernah aku mau tinggi-tinggiin banget gitu. Kali ya. Jadi kerja keras sih kerja keras, beradaptasi terus beradaptasi, tapi ekspektasinya nggak pernah aku Tinggiin maksimal. nggak pernah Pokoknya aku harus itu. set tinggi gitu ya. Ya pokoknya harus itu enggak ya? Nggak, kerjain aja pokoknya sebaik-baiknya. Kita jalanin sebisanya, semampunya, cukupnya maksimalnya sampai mana, terus tetap konsisten. Habis itu ya kan improve terus tuh. Ya udah nanti hasilnya gimana lihat aja, kalau aku gitu doang. Dan apapun hasilnya aku terima aja gitu. Oh oke. Kalau aku kurang lebih sama. Sebenarnya kayaknya dua hal itu harus berjalan beriringan deh. Maksudnya nggak bisa kita pasrah doang. Karena kalau misalnya kita pasrah doang, itu kayaknya udah hidup kita gitu-gitu aja, stuck, nggak mau berkembang. Tapi kalau emang dia yang mau nyarinya itu gimana? Bisa sih, ada juga yang emang tipe orang yang kayak gitu ya. Iya maksudnya ini cukup gitu. Iya, ini kan santuy gitu. Misalnya di daerah dia udah cukup punya warung misalnya gitu, terus benar-benar mampu menghidupi, menyekolahi sampai kuliah mungkin gitu walaupun ngepas. Terus buat dia udah cukup gitu. Ya bisa aja kan gitu. tiap orang beda-beda, tapi kan preferensinya menurut aku kayak dua hal itu kayaknya harus seimbang. Soalnya kalau yang tadi itu kalau yang Tapi kan zaman sekarang nih serba burnout nih. Iya betul. Nah gimana tuh? Jadi Anda yang boomer sama gen X atau siapa yang merasa paling sok keras, saingan Anda tidak sebanyak yang di Gen Z kan, jadi sebanyak di Gen Alpha saingannya. Terus PT yang masuk banyak yang lebih gede daripada yang kecil-kecilnya. Dan perkembangan zaman juga menuntut semuanya proses yang lebih cepat dengan internet yang sudah ada gitu. Jadi jangan banding-bandingin lah. Zaman Anda juga punya keuntungan, zaman saya juga ada keuntungannya in a way. Jadi ya nggak usah sok-sokan paling perfect. Ya memang itu emang nggak boleh gitu juga sih. Tapi kalau menurut aku di sisi kita memang banyak tantangannya itu ya. Kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin sih. Maksudnya mencoba semaksimal mungkin, ngembangin diri kita semaksimal mungkin. Dan nanti ya udah buat hasilnya kayak gimana, ya udah itu kita syukurin aja. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin dari awal sampai akhir gitu. Jadi sebenarnya mirip sih kayak kamu, misalkan nggak mau berekspektasi banyak, ya misalkan punya ambisi, tapi ya jangan sampai ambisi itu kayak harus banget didapetin sampai menghalalkan segala cara gitu. Kan nggak sehat juga kan. Iya betul. Gitu. Jadi ya udah tetap berusaha semaksimal mungkin. Tapi nanti untuk hasilnya ya udah disyukuri aja apapun hasilnya. Terima aja gitu. Kayak sebenarnya sih kalau apa ya, kalau burnout tuh in a way kadang-kadang tuh nggak harus healing juga sih. Healing tuh konsepnya, konsep healing juga nggak perlu liburan, nggak perlu ke kafe, nggak perlu hambur-hamburin duit in a way. Kadang terserah sih pilihannya, maksudnya kayak Anda yang ngekos, mungkin ada yang masih tinggal di orang tua, atau ya gimana pun ceritanya, pokoknya pulang aja ke rumah, atau pas lagi libur udah malah jangan kemana-mana gitu kali ya. Ngecasnya gitu aja kali ya
emang tiap orang beda-beda. Kayaknya juga. nggak menutup ini deh, nggak menutup extrovert introvert deh. Kadang tuh butuh loh waktu sendiri, cuman buat berpikir, cuman buat selau gitu. Kayaknya itu lebih sehat deh. Anda nggak kelilit harus apa bayar kopi mahal-mahal mungkin atau Biaya liburan, liburan. iya nginep di hotel dan lain-lain. Kalau mampu terserah, cuman sebenarnya nggak perlu sampai segitunya sih. Kadang-kadang berhenti aja, istirahat aja, perlu istirahat. Perlu jam istirahat aja, ya udah istirahat aja. Kalau ada waktu libur, manfaatin libur buat tidur ke. Tadinya kurang tidur mulu, tidur aja udah puasin aja seharian itu. Nggak ada masalah kayaknya. Tidur aja. Buat sebagian orang sebenarnya memiliki waktu sendiri itu jadi tantangan karena nggak semua orang tuh nyaman dengan kesendirian. Bukan ke ini aku ngebahasnya tuh bukan masalah ekstrovert sama introvert. Memang yang kayak aku ekstrovert, pengennya mau main terus kan, luar gitu, ketemu orang gitu lah ya. Tapi sedikit banyaknya aku juga merasakan kadang-kadang butuh waktu sendiri doang loh ya, bukan buat ngecas energi sosial. Jadi kayak lu tuh butuh waktu untuk sendirian, tenang gitu. Terus ya udah cuman entah lu mau lupain kayak lu mau main game atau lu mau tidur, pokoknya rehat aja. Rehat doang. Bukan ngisi sosial baterai lu, bukan ngisi sosial baterai kayak oh yaudah hangout sama teman-teman itu mah terserah bebas. Cuman nggak perlu selamanya kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu waktu untuk mikir biar masalah ini cepet keluar aja. Karena masalah tuh tetap semakin cepet kita hadapi semakin kelar. Ya kan? Jadi gimana ceritanya kita biar cepet ngadepin ini. Jadi ini nggak kita ngeles melulu. Healing tuh selalu identik dengan kita kayak mengacuhkan masalah yang ada gitu. Padahal harusnya kan semakin cepat dihadapin, semakin selesai juga badai yang nanti lewat gitu. Apapun seberat apapun itulah ya gitu. Tapi harus cepat dilewati. Nah kita tuh sering salah mengartikan juga gitu. Kadang-kadang harusnya bukan healing tapi punya waktu sendiri aja gitu. Bukan healing jalan-jalan. Nah, ya terus kok punya waktu sendiri mikirin kerjaan lagi? Ya maksudnya kan biar cepat selesai. Anda cepat selesai, cepat tenang. Kerja berikutnya jadi enak gitu. Tapi udah pastiin juga sih kerjaan yang Anda pilih. Emang Anda senang kalau nggak senang mau apapun ceritanya nggak happy. Iya, tapi ini masalah kebutuhan hidup, jadi harus kuat gitu. Ya, tapi kalau berarti ya udah berarti nikmati aja dan nggak perlu disesali nanti pas tua. Itu doang sih. Tua-tua tuh udah tua, udah capek nih, maksudnya kerja ini terus. Ya kan tadi harus katanya tadi mau berjuang. Ya udah nikmati itu. Ya kalau enggak berusaha cari ganti. Ya. Sama ini sih tantangannya kayak suka kan ini juga udah zamannya sosial media apa-apa pasti di-share di sosmed, pencapaian pun juga di-share di sosmed. Kadang insecurity mungkin lagi. Jadinya ya insecurity lagi kan. Jadinya tiap beberapa orang mungkin kayak melihat wah temen gue bisa kayak gini. Tapi kok gue belum ya gitu. Ya tapi kan dia ada masalah kayak lu nggak, keluarganya mungkin nggak ada hutang, nggak ada apa, atau nggak perlu ngehidupin adeknya, nggak perlu nyekolahin atau nguliahin adeknya, atau dia udah anak tunggal terus orang tuanya maju, sukses, banyak uangnya kan, lu perhatiin juga lah. Ada faktor-faktor kayak gitu juga. Mereka nggak perlu mikirin kayak lu mungkin, atau orang tua lu sakit. Nggak perlu ya, punya ininya sendiri aja. Kalau emang udah rezekinya kalian berusaha nih ya, tapi ini konteksnya berusaha nih ngumpulin uang. Nanti kalau ada udah emang udah waktunya in a way tiba-tiba tuh duit udah kekumpul aja, nikah juga. Terus mau punya anak nih tapi ragu gini, ya udah tenang aja, nanti kalau emang udah ini Anda umur berapa sih ya? 30-an kan takut 30. Udah nggak bisa punya anak tuh katanya. Takutnya gitu, susah gitu. Padahal nggak juga.
Makanya Anda jaga kesehatannya. Kalau yang cowok ya udah berarti kurangin lagi tuh. Rokok. Ya sebat ya kurangin lah kali. Pelan-pelan transisiin yang lagi lebih sehat gitu. Jadi nanti mau sampai umur berapapun mungkin tetap reproduksinya masih oke gitu in a way gitu. Jadi tetap biarin aja lah intinya. Kalian bisa apa? Ya udah. Temen udah bisa apa? Ya udah, nggak ngaruh juga sama hidup Balik kalian. lagi ke yang awal, berusaha semaksimal mungkin, hasil ya udah gitu. Iya, hasilnya Maksudnya udah. ya hasil nanti ya kita syukurin aja, yang penting kita sudah Terus berusaha semaksimal. buat yang masih kayak, gue juga kalau kerja keras-keras banget nggak di-appreciate juga gitu. Ya udah nggak apa-apa emang. Emang kalau ada yang mikir kayak gitu saya salahin, yang enggak lah. Salah kantornya juga nggak ada sistem reward. Nah, iya, nggak ada sistem reward, terus malah kesannya nggak dapet apa-apa gitu, malah capeknya doang, stresnya doang, capeknya doang ya. Terus kalian berharap karyawan mau sukarela ya enggak dong. Kalian juga nggak mau digituin kan, yang bos-bos juga nggak mau, ya jangan gituin orang. Tapi intinya mah ya, tapi ya pokoknya nggak salah juga, makanya orang mau santuy, ya udah. Yang penting tanggung jawabnya tetap dilaksanain, Iya, tanggung jawabnya tetap selesai. Oke loh ya, ini selesai dalam konteks oke, lurus, lancar, nggak ada masalah, nggak ada trouble, ya berarti nggak apa-apa, udah. Berarti segitu cukup buat aku mah. setuju. Ya kalau mau ada yang dedikasi, kalian mau dedikasi sebesar apapun, terus bosnya nggak bisa ngasih appreciate, perusahaan yang nggak ada reward sama sekali atau apa, ya udah nggak usah juga. Itu kayaknya too much. Anda pindah aja kayak perusahaan yang emang mau appreciate kerjaannya gitu. Nah, kayaknya lebih jadi worth it gitu, karena perusahaan juga kadang-kadang ada limit dari kebijakan atau apalah gitu. I don't understand gitu. Jadi kayak dia nggak ada sistem reward, nggak ada sistem apa gitu. Ya udah, berarti Anda nggak perlu. Betul. Yang penting kewajiban. Kewajiban, tanggung jawabnya selesai. Betul. Sebaik-baiknya, tanpa masalah ke belakang, apa atau gimana gitu. Setuju. Jawabnya tetap selesai. Yang penting tanggung jawab sih memang. Ya pokoknya harus dihadapin aja sih. Masalah harus dihadapin. Tapi jangan too much juga. Jangan sampai sok-sok keras Anda depres. Ya kalau takutnya kemana-mana, gila nanti, repot. Iya. Kalau sampai gila repot kan. Kalau depres masih produktif nggak apa-apa dah. Kalau sampai gila repot nanti. Pusing sih. Yang dirugiin banyak, keluarga dan lain-lain. Sama gaya hidup tinggal sesuaiin aja. Ya. Yes. Udah yang mau temen? Nanti dikat kan? Apa? Ada yang mau tambahin lagi nggak? Sebelum kos? Lebih ke ini sih ya. Maksudnya kalau dari aku juga, ya kita nggak usah muluk-muluk juga buat hidup gitu ya. Yang penting kita bisa hidup dengan baik, segala hak yang bisa kita dapetin juga kita bisa nikmatin gitu. Jadi nggak perlu kayak yang punya Tercapai hidup lah. yang kayak pengennya, Yang penting tenang. ya pengennya umur 30 udah punya rumah 5M gitu misalnya. Atau umur 30 udah punya tabungan 5M berapa M gitu. Yang penting mah Jati asih 5M kayaknya. yang penting mah kita bisa hidup dengan ya hak utamanya bisa kita dapatkan. Gitu. Betul. Ya tinggal sesuaiin diri kalian. Tetap hadepin masalah yang apapun yang akan ini, karena akan selesai juga. Jadi santai aja, sambil pelan-pelan lah cari solusi jalan keluarnya banyak. Jangan males aja, terima aja lah apapun yang sudah terjadi. Iya, betul. Kita harus hadapi. Bye-bye. Bye-bye.